ada dalam amarah dan emosional, sehingga manusia itu sendiri tidak bisa melihat dan tidak bisa membedakan mana benar dan mana salah. Tuh, itu permasalahannya. Maka jiwa yang tertutupi menjadi gelap, jiwa menjadi yang tidak jelas, dibersihkan. Seperti halnya membersihkan kaca. Kaca yang pada dasarnya talak-lak, sangat mengkilat, dibersihkan. Begitu pula jiwa yang kotor dengan kehidupan alam dunia dibersihkan dengan membersihkan tazkiyatun nufus, dibersihkan jiwanya dengan apa? Melakukan ibadah puasa. Maka orang ibadah puasa menjadi terkendali. Orang ibadah puasa menjadi percaya diri. Orang ibadah puasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melakukan ibadah puasa, dia lebih banyak tenang dalam jiwanya, tenang dalam pikirannya, tenang dalam pandangannya, tenang dalam lisannya. Yang lebih besar lagi orang yang melakukan ibadah puasa, tenang dalam kehidupan. Berarti melakukan ibadah puasa menjadi manusia yang sempurna. Akur? Tepat? Jadi menjadikan manusia yang sempurna dengan melakukan ibadah puasa. Apalagi seorang pemimpin. Kita sadar bahwa seorang pemimpin adalah hidup menjadi kepala, menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang menggerakkan apa yang ada di bawah. Apabila mengarahkan ke kanan menjadi kanan, apabila mengarahkan ke kiri yang di bawah menjadi ikut ke kiri. Berarti pada dasarnya yang namanya masyarakat, yang namanya umat bergerak bagaimana pemimpin. Kalaulah memang pemimpin selalu melakukan ibadah puasa, dengan ibadah puasa terbentuklah bersih jiwa. Orang yang sudah bersih jiwanya, maka terbentuk pemimpin dalam kepribadiannya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Kepemimpinannya, kepribadiannya, umatnya ada dalam kemaslahatan. Hidupnya tenang masyarakat. Begitu pula masyarakat hidupnya bahagia. Begitu pula masyarakat tidak pernah merasa ada dibohongi. Hidup ada dalam ketenangan. Kenapa hidup dalam ketenangan? Karena pemimpinnya ada pada sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona ini adalah pemimpin yang tidak pernah berbohong. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak mencela-mencelek. Kenapa? Karena tanggung jawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemimpin yang bagaimanakah yang bertanggung jawab, yang mereka memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, pertanggung jawabannya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang mereka selalu mendawamkan, membiasakan melakukan ibadah puasa. Tapi kalaulah memang pemimpin tidak pernah melakukan ibadah puasa, perutnya selalu kenyang. Perutnya selalu kenyang. Yang dibanggakan hanyalah kesombongan bintang yang ada di pundaknya, jabatan yang didudukinya, atau pula harta yang dimilikinya. Wah, ini pemimpin model semacam ini biasanya pemimpin selalu bersandiwara. Di saat dia pura-pura nangis, hanya meneteskan air mata buahnya.
Di saat dia pura-pura menjadi rakyat kecil, itu pun hanya sebatas syutingan. Di saat dia berbicara wong cilik, ngomong dia berbicara wong cilik, itu pun hanya tujuan meraup suara terbanyak. Di saat dia berbicara simpati kepada rakyat, bagian dari rakyat, rakyat adalah suara Tuhan, itu pun hanya sandiwara. Kalaulah memang seorang pemimpin yang bekerjanya hanya sebatas pencitraan 24 jam, rakyat ditontonkan dengan pencitraan, kerjanya hanya pencitraan, maka jelas hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah pemimpin dengan kepemimpinan munafik. Bagaimana pemimpin dengan kepemimpinan dasar munafik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita untuk melihat seseorang secara individu, untuk melihat seorang pemimpin yang lebih jauh. Bagaimana dia pemimpin yang munafik? Idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara dia berbohong. Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji maka dia sulaya, tidak menepati janji. Wa idza u'mina khana. Dan apabila diberi amanat dia khianat. Ada 3 ciri bagaimana tanda ciri pemimpin yang munafik. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara dia bohong. Dipertontonkan kepada rakyat bagaimana ekonomi Indonesia melangit, bagaimana sektor ekonomi, pertahanan, politik semuanya adalah stabil. Yang ada hanya pencitraan dan yang ada hanya omong kosong. Jadi dia berbicara, apabila berbicara kadzaba, berbohong. Idza